Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Ridho Mahendra, kemudian ada Kholik Akbar dan Lakseno Oktavian. Lalu ada Muhammad Amar Alessandro. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek machine learning kami dengan judul prediksi penyakit jantung menggunakan decision tree dengan menggunakan dataset Heart Disease Dataset. Slide pertama akan dijelaskan oleh Mas Kholik kepada Mas Kholik. Dipersilakan. Baik, di sini ada model AI untuk deteksi dini. Yang pertama adalah profil pasien yang menganalisis demografi dan resiko secara terpadu. Yang kedua ada data klinis komprehensif, yaitu mengintegrasi data klinis seperti tekanan darah, kolesterol, dan CP. Yang ketiga adanya deteksi cerdas, yaitu pengenal pola canggih untuk deteksi dini yang andal. Kita mendapatkan 86,2% untuk precisionnya, yaitu akurasi prediksi yang sakit. Lalu 87,5% recall, itu deteksi pasien yang sakit. Di sini mengenal dataset Herbicide, yaitu total pasien sebanyak 1.000 pasien, lalu ada jumlah kolom atau fitur 14 kolom dengan satu target, lalu ada distribusi kelas untuk pasien yang terkena penyakit jantung 54%, untuk yang sehat 46%. Jadi kita ada sebanyak 6 fitur penting, yaitu pertama age atau usia pasien, CP tipe jenis data atau CSPAN, Tarlat adalah detak jantung maksimum, CA itu jumlah pembuluh tersumbat, THAL yaitu hasil tes talasemia, lalu OPIC depresi segmen ST. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait pemahaman data sebelum modeling. Jadi sebelum membangun model, kita melakukan eksplorasi data untuk memahami distribusi, pola, dan hubungan antar fitur. Jadi pada tahap penting ini agar pembangunan model secara buta tanpa memahami karakteristik datanya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada distribusi usia. Jadi mayoritas mayoritas pasien berusia 40 sampai 65 tahun memang paling rentan terhadap penyakit jantung seusil literatur medis, sehingga dataset mempresentasikan populasi yang relevan. Yang kedua itu ada aspek pengaruh jenis kelamin. Jadi sekitar 68% yang terdiagnosis sakit jantung itu berasal dari jenis kelamin laki-laki. Jadi menunjukkan bahwa jenis kelamin merupakan faktor risiko yang signifikan dalam dataset tersebut. Yang ketiga ada faktor tipe nyeri dada. Pasien dengan CP tipe 2 dan 3 memiliki proporsi penyakit jantung yang lebih tinggi dibanding tipe lainnya. Jadi menjadikan fitur ini salah satu prediktor paling kuat. Faktor keempat itu ada detak jantung maksimum. Pasien yang sakit cenderung memiliki talents yang lebih tinggi saat uji treadmill, mengindikasikan respon jantung yang tidak normal saat beraktivitas. Dan yang terakhir itu ada korelasi fitur. Fitur CP dan talents berkorelasi positif dengan korelasi positif dengan target adalah CP dan talents. Sedangkan CA dan Outpeak berkorelasi negatif. Artinya semakin tinggi nilainya, maka semakin besar resiko penyakit tersebut. Baik, selanjutnya adalah pre-processing data. Pertama ada check missing values. Missing values ini adalah pengecekan dengan DS is null sum, tidak ditemukan nilai kosong pada 1025 baris dan tidak perlu diimputasi. Lalu selanjutnya ada encoding kategorikal. Ini akan mengkonversi menggunakan one hot encoding dengan PD get dummies untuk CP, THL, dan slope agar model tidak salah interpretasi. Selanjutnya ada fitur scaling, yaitu fitur numeric age, trace BPS, CHOL, lalu THALAT. Itu dinormalisasi menggunakan standar scaler untuk skala yang seragam. Selanjutnya ada trains test split, itu dibagi menjadi 80% data yang dilatih, 820 sampel, dan 20% data uji 205 sampel secara stratified. Mengapa menggunakan decision tree dari decision tree flow yang kita bisa lihat di sini menggunakan max depth 95, kriterion gini, minimum sample split 10, dapat disimpulkan bahwa decision tree ini interpretable atau dapat menghasilkan alur keputusan yang jelas, mudah dijelaskan ke dokter. Selanjutnya tidak butuh scaling, yaitu natif terhadap skala fitur dan jadi cocok untuk data klinis campuran. Lalu fitur campuran bisa menangani fitur numerik, misalnya usia dan kategorikal, eh, nyeri dada bersamaan. Selanjutnya fitur importance secara otomatis dapat mengidentifikasi faktor risiko paling dominan.
Jadi pada hasil evaluasi model, model ini diuji menggunakan 205 data yang tidak pernah dilihat selama pelatihan. Berikut adalah hasil dari evaluasinya sebesar 85,4%. Jadi akurasinya ini benar-benar memprediksi dari 175 dari 205 pasien. Yang pertama itu ada precision di angka 86,2%. Dari semua diprediksi sakit, 86,2% benar-benar sakit. Lalu untuk recall, di sini ada 87,5%. Modelnya berhasil mendeteksi sekitar 87,5% pasien yang benar-benar sakit jantung. Lalu ada F1 score. Pada ini di 86,8% itu keseimbangan antara precision dan recallnya sangat baik. Lalu selanjutnya ada false positive rate. Di sini menunjukkan di angka 11,7%. Dari 11 per 205 ini tingkat alarm palsunya dari semua pasien sehat itu sekitar 11,7%. Yang salah diprediksi sakit. Lalu untuk confusion matrixnya di sini ada TN ada 83, FP-nya ada di 11, FN-nya di 19, dan TP-nya di 92. Di pada slide yang terakhir ini inovasi yang berpikir itu masa depan yang diprediksi kesehatan. Di sini ada 4 konsep. Yang pertama itu dataset yang siap dilatih. Yang pertama, data hard diproses lengkap dengan processing dan stratified split. Lalu yang kedua ada kejelasan dalam keputusan. Untuk decision tree memberikan interpretabilitas tinggi, krusial untuk tenaga medis. Lalu yang ketiga ada performa andal terukur, mencapai akurasi sebesar 85,4% dan recall-nya sebesar 87,5%. Andal sebagai alat screening. Lalu yang terakhir ada insight medis dominan. Ada 3 tipe, yaitu ada TAL, CA, dan CP, teridentifikasi sebagai faktor risiko utama kardiologi. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari hasil dataset yang kami gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.